Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farid Nur Fadilah dengan NIM 21100140942 dari kelas 08 TPLP 13. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah IMK dengan dosen pengampu Bu Intan Kumlasari Eskom Mkom. Pada kesempatan ini saya sebagai konsultan interaksi manusia dan komputer IMK. Tujuan pada video ini saya akan pembahasan soal nomor 1, identifikasi 3 fitur GPWare paling krusial dan relevansinya. PT Sinergi Digital adalah perusahaan konsultan IT dengan 150 karyawan yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mereka menghadapi tantangan besar dalam kolaborasi lintas lokasi, termasuk komunikasi yang tidak relevansi, manajemen dokumen yang kacau, koordinasi rapat yang rumit, dan kurangnya transportasi. 3. Fitur GPWare yang paling krusial untuk diimplementasikan adalah 1. Real-time communication tools atau alat komunikasi langsung seperti chat, terus video call dan video konferensi. Fitur ini penting karena dapat menggantikan tergantungan pada email yang sering kali menumpuk dan sulit ditelusuri. Dengan komunikasi langsung tim lintas lokasi dapat dokumen manajemen sistem atau DMS. Sistem ini memungkinkan menyimpan dokumen terpusat berbasis cloud dengan pengaturan versi, izin akses, dan kolaborasi dokumen secara bersama. Ini menjadi jawaban atas permasalahan dokumen yang tersebar di berbagai tempat dan sering terjadi duplikasi. 3. Project tracking dan task management. Tools seperti Kanban board, Gantt chart, dan dashboard progress sangat krusial untuk membantu manajer proyek memantau perkembangan secara relatif. Ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas kerja antar tim. Pembahasan nomor 2. Berikut ini adalah contoh aplikasi yang sesuai untuk masing-masing fitur. 1. Microsoft Teams atau Zoom atau Slack. Keunggulan terintegrasi dengan Office 365 mendukung komunikasi teks, suara, dan video. Keterbatasan konsumsi bandwidth tinggi dan pada beberapa versi gratis ada limitasi fitur. 2. Google Workspace Docs Shared Drive. Keunggulan kolaborasi dokumen secara tim, sistem cloud yang solid, storage referensi jelas. Keterbatasan kurangnya dukungan untuk format dokumen non Google serta isu preferensi pada perusahaan dengan regulasi ketat. 3. Trello atau Asana atau Modaicom. Keunggulan visualisasi tugas sangat jelas, mendukung kerja tim yang terdistribusi. Keterbatasan butuh pelatihan awal agar semua anggota tim memahami secara gunanya secara optimal. Dengan memilih tools yang sesuai dan terintegrasi, PT Sinergi Digital dapat membangun ekosistem kerja kolaboratif yang kuat dan efisien. 3. Perkembangan antarmuka. Pengguna atau sesuai interface menunjukkan adanya
pergeseran besar dalam cara manusia berinteraksi dengan komputer. 1. Komando Line Interface atau CLI. Pada era awal komputer, interaksi dilakukan mulai perintah teks yang diketikkan. Ini membantu memahami teknis yang tinggi. 2. Graphical User Interface atau GUI. GUI muncul dengan tampilan grafik seperti ikon dan jendela. Ini menjadi komputer lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. 3. Natural User Interface atau NUI. Teknologi semakin berkembang ke arah interaksi yang lebih alami seperti sentuhan, touchscreen, suara atau voice command hingga gerakan tubuh atau gestur. Faktor-faktor yang mendorong percepatan evolusi antar muka ini antara lain. 1. Kebutuhan pengguna akan memudahkan dan efisiensi. Pengguna menginginkan antarmuka yang intuitif dan tidak rumit agar tugas sehari-hari bisa dilakukan secara cepat. 2. Kemajuan perangkat keras. Perkembangan sensor, proses, dan layar sentuh memungkinkan terjadinya perubahan besar dalam desain antarmuka. 3. Inovasi dalam bidang software dan AI. Integrasi AI seperti voice recognition, contoh Siri, Google Assistant, memungkinkan interaksi tanpa sentuh fisik yang sangat berguna di era pasca pandemi. Evolusi ini membuat teknologi semakin inklusif dan dapat menjangkau beberapa kelompok pengguna, tidak hanya yang berlatar belakang teknis. Demikian pemaparan saya mengenai solusi sistem GAVWare di PT Sinerga Digital dan analisis perkembangan antarmuka pengguna. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambar yang komprehensif dan bermanfaat. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.